Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat. Nah, kali ini vlog Mama Diksi hadir dengan sesuatu yang spesial loh. Kenapa spesial? Karena kali ini kita menghadirkan narasumber yang istimewa banget, yaitu Mas Alfian. Kalian tentunya yang udah tahu Mas Alfian pasti kenal banget lah kenapa Mas Alfian ini sangat spesial dan istimewa. Nah, buat yang belum tahu jangan sampai ketinggalan dan tonton terus vlognya sampai selesai, oke? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Muhammad Rodrigo. Saya mahasiswa Teknik Sipil UNS 2017. Alhamdulillah, tahun kemarin jadi ketua Komadiksi UNS 2019. Terima kasih. Alhamdulillah, kalau akhir-akhir ini ya sebagai mahasiswa akhir lah, saya menjalani kewajiban untuk menyelesaikan studi di UNS. Kemudian ada beberapa istilahnya pekerjaan di luar akademik seperti itu. Oke, kalau susahnya sih ya mungkin jam tidur jelas, terus kemudian maksudnya bagi waktunya harus benar-benar benar ekstra lah. Kemudian kalau senangnya sih kita ya bisa kumpul bareng kemana-kemananya. Saat rapat kita bisa kumpul bareng. Kalau mungkin kita sibuk di perkuliahan kita rapat, ya setidaknya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, cerita-cerita dengan teman-teman yang lain tuh tidaknya mencairkan suasana kita yang sedang bergemuruh ketika berhadapan dengan dunia akademik seperti ini. Nah, kalau yang dikangenin itu banyak. Pertama jelas itu tahun 2019 saya Jawa tuh hampir tiap hari ada rapat ya. Rapatnya itu juga nggak hanya sekali dua kali ya, bahkan ya gak hanya 5 jam, saya pernah rapat sehari 5-6 kali ya. Sekarang ya nggak ada rapat ya, tetap kangen rapat, walaupun dulu ya sempat muak dengan rapat sih seperti itu. Mungkin salah satu rapat itu kemudian bisa makan bareng setelah rapat, ya kan, perasaan bareng dengan teman-teman, terus dia menyampaikan kawan kami selama kepengurusan. Itu mungkin sederhana ya, tapi bagi kami kangennya tuh kerasa setelah saat-saat seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk Komadiksi yang sekarang tuh menurut saya alhamdulillah berkembang semakin baik ya, karena apa yang mungkin dulu di kepengurusan kami belum bisa laksanakan sekarang sudah bisa terlaksana. Terus kemudian alhamdulillah teman-teman sekarang juga sudah punya tempat untuk berkumpul, jadi teman-teman nggak bingung lagi saat kumpul mau di mana. Inventaris juga sudah jelas, dan perkembangan yang sekarang tuh alhamdulillah sudah semakin baik seperti itu. Ya, kalau soal bisnis, jadi saya sendiri memulai awal saat saya masih SMP itu. Jadi saat sekolah SMP itu keadaan yang membuat saya harus istilahnya bergerak untuk menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Dulu saya sempat pernah jadi top leader di beberapa kota, kemudian berganti lagi ke konveksi, walaupun saat itu saya sendiri masih sebagai reseller karena saya belum punya kapasitas untuk produksi sendiri, untuk cari bahan sendiri dan sebagainya. Jadi saya cuma bekerja sama dengan produsen, saya bagian pemasaran. Kemudian dari situasi itulah dan kemudian dari pengalaman itulah akhirnya sampai sekarang saya bisa istilahnya bergerak lah untuk memulai beberapa proyek baru. Oke, kalau untuk di konveksi saya sendiri saat ini sudah bisa produksi sendiri, jadi beli bahan sendiri, kami produksi sendiri, dan alhamdulillah kami sudah mempunyai tim yang solid, jadi sudah tahu jobnya masing-masing. Jadi ketika kami ada proyek dan istilahnya dalam waktu singkat pun bisa kami selesaikan. Kalau di bidang konveksi sendiri, jadi kami berusaha untuk istilahnya menghidupkan perekonomian di masyarakat sekitar kami. Jadi kami produksi agen, dan untuk produksi skala kecil kami menggerakkan UMKM, maksudnya penjajah skala rumah tangga. Tapi kalau kami dapat proyek yang sangat besar, jadi kami juga bekerjasama dengan istilahnya
apa ya, istilahnya garmen-garmen yang besar juga agar kami bisa memproduksi pekerjaan visual tersebut dalam jangka waktu yang sebentar atau jangka waktu yang cepat lah. Oke, terima kasih. Jadi kalau soal bagi waktu, saya sendiri istilahnya terbiasa untuk merencanakan ini. Jadi planning itu harus jelas, tujuan kita harus jelas. Ketika kita udah terbiasa seperti itu, list kegiatan tuh istilahnya bisa kita bikin dan bisa kita tertipin lah. Jadi kita harus tertib dengan apa yang sudah kita kalau misalnya gini ya, istilahnya sekolah itu kan ada total tertib. Dan kita juga berusaha untuk menatap itu. Dalam diri kita sendiri pun harusnya juga seperti itu. Jadi kita punya tata tertib hidup kita sendiri agar istilahnya semua planning itu bisa berjalan dengan lancar atau dengan sesuai harapan. Dalam dunia bisnis bagi saya yang penting gerak dulu, nggak usah mikir maksudnya modal dari mana, terus kemudian nanti yang misal kalau kita jualan yang beli siapa itu nggak penting, yang penting gerak dulu aja. Contoh saat ini juga saya kebetulan mau ada proyek baru tentang ya nanti gitu aja. Jadi saat ini sudah proses, sudah menggunakan dan kami yang jelas kalau mau udah mungkin kan semua mikir butuh modal. Ketika kita nggak punya modal itu, kita harus bergerak. Saat ini kami sudah mengikuti suatu kompetisi agar ketika nanti kami berhasil menang, otomatis kita dapat dana. Dana itu bisa kita gunakan untuk mulai proyek-proyek yang baru. Karena prinsip saya dana itu, kalau kita punya rezeki atau kita punya uang, jangan terlalu disimpan. Kalau bisa digerakkan lagi, diputar lagi, ya berarti kita putar aja. Kita cari proyek baru atau kita misalnya bantu teman yang mau mulai, dan itu akan istilahnya mendapat impact yang bisa bagi kita sendiri dan juga teman-teman yang lain. Jujur di tahun akhir 2019 saya sudah memutuskan untuk berhenti di semua organisasi. Jadi di akhir 2019 tuh ya ada lah beberapa tawaran, tapi yang jelas saya memutuskan untuk berhenti di semuanya. Fokus saya satu, kompetisi mungkin tinggal ya 1-2 orang lah, tapi posisi saya bukan untuk memulai atau saya bertarget untuk yang lebih, tapi fokus saya untuk mendidik generasi selanjutnya, itu di kompetisi. Kalau di dunia bisnis, target saya tiap bulan atau setidaknya 3 bulan sekali lah, itu harus ada perkembangan yang perkembangan yang menonjol bagi saya, entah proyek baru, entah proyek yang lama itu impact profit dan omsetnya semakin meningkat ataupun yang lain sebagainya lah. Jadi target per 3 bulan dan target tahunan saya adalah yang jelas itu nanti yang akan menjadikan semangat saya untuk menggapai hal itu. Yang jelas pesan saya, jangan takut, gerak dulu aja. Ya benar, maksudnya kita mau memulai itu harus punya perencanaan yang tepat, tapi kalau kita banyak mikir akhirnya nggak jadi usaha. Gerak aja, nanti pikir sambil jalan. Oke, memang kita semuanya nggak ada yang nggak ada yang bisa merencanakan, nggak ada yang berharap kondisi seperti inilah. Jadi kita semuanya juga harus menerima segala kondisi yang ada. Nggak hanya teman-teman yang bekerja di Proton, semuanya pun saat ini kondisinya pasti terdampak. Ketika teman-teman di program kerja menyelesaikan program kerja, ya ketika program kerja yang direncanakan di awal itu nggak bisa dilaksanakan sesuai harapan atau sesuai rencana, ya cari hal-hal lain atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tujuannya bisa sama dengan atau bahkan melebihi dengan apa yang direncanakan. Contoh, kita mau mencapai tujuan, misal kita mau pergi ke suatu tempat, kita mungkin saat kondisi perencanaan kita mau lewat daerah Hargoyoso, ya daerah mau lewat Karanganyar atau kalau ketika jalan itu buntu, ya kita berusaha untuk cari jalan yang lain. Tujuannya boleh sama, tujuannya memang maksudnya kalau tujuan sama itu misal kita memiliki tujuan A, kita nggak harus lewat jalan A ini aja, bisa lewat jalan B, lewat jalan C, lewat jalan B. Jadi tujuannya yang penting tercapai walaupun dengan kondisi yang berbeda. Kita mungkin terkendala di tatap muka, tapi kita tidak terkendala di cara daring. Yang penting esensinya tercapai, tujuannya tercapai, itu bisa lebih. Istilahnya ya, pencapaian akhir teman-teman nanti bisa lebih. Karena teman-teman akan bekerja lebih ekstra, teman-teman akan berpikir lebih keras, dan itu
suatu saat itu yang akan terlakukan. Percayalah. Gimana vlog Komadiksi kali ini teman-teman? Super spesial banget kan? Semoga kita dapat mencontoh hal-hal baiknya dari Mas Al. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Dadah.